Nah, ini ada satu ilmu yang menarik. Bab ilmu. Kunci untuk mendapatkan ilmu laduni. Mau saya ajari? Wani piro. Kalau kata orang Solo gitu, bahasa Jawa, wani piro, berani bayar berapa? Laduni bro, laduni. Iya. Enak loh? Alhamdulillah gratis ya. Alhamdulillah gratis. Maaf, buat contoh boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Gelas, tangan, tutup. Dalamnya ada air. Nah, kadang-kadang pandangan kita terlalu sempit. Ini apa? Yang dilihat cuman air. Ini apa? Yang dilihat cuman gelas. Ini apa? Tangan pegang gelas, ada tutupnya, isinya air. Itu yang paling lengkap. Biasakan kita jangan terproyeksikan, terkotakkan, terarahkan gitu. Tapi kita lihat secara global. Pakai kamera 360. Kalau cari ilmu harus begitu. Nanti bisa melihat satu hadis dari 360 arah, sehingga ilmunya luas. Bukan cuma dari depan, bukan cuma dari belakang, tapi ke segala penjuru. Nah ini ya, misalnya ya. Tutupnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada isinya apa ini? Air. Ini apa ini? Ini bibir ya. Bibir ini kalau dibuka, dalamnya ada apa? Mulut, ada gigi, lidah dan lain sebagainya. Gimana caranya agar bibir saya dapat air? Harus saya letakkan di bawah gelas, di bawah air. Tempat menampungnya di mana? Di bawah. Nggak ada penampungan air di kepala. Penampungan air di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Teknik minum air saat membutuhkan. Loh, ini ilmu laduni. Sebentar. Ini kan termasuk ilmu laduni juga ini ya. Tahu ma' zam-zam? Ya, ma' zam-zam, air zam-zam. Air zam-zam tidak pernah habis dan tidak akan pernah habis ila yaumil qiyamah. Enggak pernah habis. Apa rahasianya? Kita masih ingat ada riwayat mengatakan jami'an hari dunia, seluruh sungai dan aliran air di dunia ini menziarahi, artinya mengunjungi air zam-zam. Seluruh air dunia ini mengunjungi air zam-zam. Kenapa? Karena mata airnya, air zam-zam itu letaknya paling rendah dari semua mata air yang ada di muka bumi. Otomatis air bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, ngumpul di situ semua. Jadi air yang paling murni namanya air zam-zam. Kalau Anda, kalau saya, kalau kita pengen didatangi ilmunya para aulia di seluruh dunia, maka kita harus meletakkan hati kita serendah mungkin di jagat raya ini, sehingga ilmunya hati aulia tadi akan mengalir ke hati kita. Tanpa kita belajar banyak, mendapatkan banyak. Mudah atau susah? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang Maulid Simtud-Duror, beliau mengatakan, tidak pernah saya bicara dan saya melihat di depan saya ada orang yang lebih bodoh dari saya. Setiap kali saya berbicara, saya melihat semua yang di depan saya lebih baik, lebih hebat, lebih mulia dari saya, dan sayalah yang paling hina di antara mereka semua. Hatinya paling rendah. Ini syarat. Maka al-ilm harbun lil muta'ali. Ilmu itu gak akan pernah damai dengan orang yang hatinya menyombongkan diri. Jadi ilmu gak akan masuk ke hati orang yang menyombongkan diri. Seperti banjir gak akan mencapai tempat yang tinggi, selalu bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Karena itulah kita lihat para ulama dalam mendidik murid-muridnya agar dapat ilmu, yang dididik adalah hatinya. Gimana caranya hatinya gak sombong? Di antaranya Syekh Himri rahimahullah, ya, ketika mau belajar, Syekh Himri ketika mau belajar itu, beliau seorang faqih, ahli hukum, dan di zamannya beliau udah ahli.
udah ulama besar, tapi merasa kesepian. Nah ini loh, ulama kalau udah paling alim akhirnya jadi bingung. Lah, siapa lagi teman saya? Mau belajar sama siapa? Karena haus. Nah kalau haus gak ada yang ngasih minum kan gak enak. Maka Syekh Himri tahu ada satu ulama sufi, bukan fikih tapi sufi. Biasanya ahli hukum itu agak gak cocok sama sufi, karena sufi ini ahli hukum yang sudah sampai ihsan, ahli hukum tapi udah sampai ihsan, udah 360, menggunakan kamera 360 derajat. Sufi itu hadisnya sama, ayatnya sama, tapi melihatnya dari segala arah. Itu sufi. Subhanallah, akhirnya pengen Syekh Himri ini belajar kepada sang sufi. Datang ke pondoknya di masjid. Hari itu sang sufi ngomong sama murid-muridnya, pintu masjid tutup, kunci, karena mau ngajarin ilmu khusus. Syekh Himri datang rahimahullah, lihat pintu masjid ditutup. Dari luar marah-marah, masjid miliknya Allah, bukan milik pribadi. Kenapa menghalangi orang masuk masjid? Keluar ayat, keluar hadis, keluar fatwa ulama. Murid-muridnya Syekh Himri, murid-muridnya sang sufi di dalam marah. Ini ada orang di luar teriak. Apa kata gurunya? Alhamdulillah, pengajian hari ini libur karena di luar udah ada yang ceramah. Pengajian hari ini libur, di luar udah ada yang ceramah. Kalian semua catat, yang keluar dari lidahnya itu semua ilmu, karena yang bicara adalah ulama. Lihat nih sufi, gak mengatakan itu orang menghina saya, itu orang mencaci maki saya, hajar mereka. Enggak, kalian semua dengarkan, itu ilmu, catat. Saya gak perlu ngomong, dengarkan tuh, baik ilmu. Kaget juga muridnya, wah gurunya kok seperti ini ya. Noleh semua, nyatet. Bayangin, nyatet ucapan orang yang dia sebel. Gak enak itu nyatetnya. Tapi begitu cara didik guru. Jangan ada hati sombong. Gak lama setelah itu berhenti, bukakan pintu masjid. Dibuka pintu masjid dengan imamahnya yang besar. Ini gak seberapa, tipis. Oh ya, tipis. Ini imamah ini juga tipis. Teman kita Hagani masih tipis, ini besar. Besar imamahnya Syekh Himri. Masuk, karena dia alim, faqih, ternama di zamannya itu. Begitu masuk, lihat sang sufi, udah berhenti nih marahnya, terus datang. Saya datang ke sini mau berguru sama kamu. Mau berguru sama saya gimana? Belum berguru aja kamu udah maki-maki saya. Kamu kan lebih hebat dari saya. Kebalikannya, saya belajar sama kamu aja, jangan kamu belajar sama saya. Kamu nggak ahli, lasta ahlan. Kamu nggak ahli. Namanya orang pengen ya, orang pengen. Walaupun ini beda loh, nggak cocok ini, nggak cocok. Satu sufi, satu faqih. Tapi penasaran sama ilmunya. Orang alim tuh begitu, terbuka, open. Ya, nggak anti. Cirinya orang alim begitu, mau belajar. Maka sang faqih berkata, fa'ahiluni. Kalau memang saya bukan ahli, fa'ahiluni. Tolong kamu jadikan saya ahli. Wah, saya pengen jadikan kamu ahli. Masalahnya kalau mau belajar sama saya, syaratnya tinggal di sini. Fattabi'uni. Harus tinggal bersama, syaratnya belajar. Kalau nggak tinggal bersama, nggak bisa. Loh, saya mau tinggal di sini. Nah, itu masalahnya. Yang tinggal di sini itu harus bayar. Loh, saya siap bayar. Bayarnya bukan dengan duit. Dengan apa? Kerja sama saya. Kerja di mana? Ya di pesantren ini ada toilet, ya ada kamar, ada kebun, ada macam-macam. Nah, setiap yang tinggal di sini udah ambil bidang pekerjaannya, dan sayangnya semua bidang pekerjaan sudah terisi. Jadi nggak ada lowongan buat kamu. Wah, pokoknya gimana carikan lowongan buat saya? Maksa gitu. Ada satu. Cuman apa kamu mau? Kamu ulama besar, imamah besar, masa mau terima pekerjaan macam itu? Apa pekerjaannya? Bersihkan toilet semua santri. Jadi kalau ada 10 toilet, tugasmu bersihkan semua toilet. Kalau kamu mau, boleh kamu tinggal di sini, jadi murid saya. Siap. Masya Allah semangatnya. Dan Syekh Himri tidak lepas imamahnya, masih pakai imamah terus.
kosek WC, bersihkan toilet pakai imamah. Kata gurunya bagaimana kepada murid yang lain? Nanti kalau dia mau bersihkan toilet, kalian masuk ke dalam toilet semua, batu istinja itu buang semua, biar nanti dia yang pungutin batu istinja. Ulama besar suruh pungutin sama gurunya. Masya Allah, 3 tahun kosek WC, bersihkan toilet, terus dijalankan demi ilmu. Udah mulai ngerasakan ini, gurunya luar biasa. Tahun berikutnya kata gurunya, udah cukup Ghimri, kamu udah nggak boleh lagi bersihkan toilet. Apa guru sekarang tugas saya? Jadi nggak mau keluar, seneng sama gurunya. Apa tugas saya? Tugas kamu sekarang menyalakan lampunya masjid untuk sholat tahajud, bagian tahajud, bukan bagian maghrib isya, enggak, bagian tahajud. Orang dulu itu lampu masjid pakai lentera. Ya, lentera itu biasanya kalau di masjid minyaknya itu dari wakaf. Makanya kalau di Hadramut, ulama Hadramut kalau qiyamul lail, sholat malam di masjid, masing-masing bawa lentera sendiri. Nggak ada yang pakai lentera masjid. Kenapa? Karena lentera masjid hanya wakaf untuk sholat 5 waktu, bukan untuk sholat malam. Kalau pakai sholat malam pakai lentera masjid, berarti dia telah melakukan hal yang haram, menggunakan harta wakaf bukan untuk kepentingannya. Maka ulama Hadramut kalau ke masjid bawa lentera sendiri ini, sehingga jadi pemandangan yang indah itu. Malam-malam jalan bawa lentera itu masing-masing, taruh di masjid, taruh di masjid, taruh di masjid. Nah, ini Syekh Ghimri tugasnya menyalakan lentera, karena dia gurunya kan punya pondoknya itu ya, punya gurunya sendiri. Lentera untuk tahajud jumlahnya ada 1000. Bisa kita bayangkan menyalakan 1000 lentera, itu bangunnya jam berapa? 1000 lentera. Suatu hari setelah sekian tahun capek, ada satu hari capek tertidur. Waktu malam tahajud gurunya masuk masjid, padam lampu gelap, belum nyala, teriak Ghimri, Ghimri, marah, kok lampunya masih padam. Syekh Ghimri terbangun kaget, langsung lari ke masjid sambil tunjuk jarinya, ditunjukkan ke lampu-lampu tadi, nyala, nyala, nyala. Semua yang ditunjuk tanpa bersentuh nyala. Muncul karomahnya, nyala. Gurunya tersenyum, panggil, mulai besok kamu nggak boleh tinggal di pesantren. Kenapa? Udah lulus. Lu guru jangan, saya mau tinggal di sini sama kamu. Nggak boleh. Kamu udah lulus, kamu harus pergi ke sana, ngajar di sana. Guru jangan, pilih mana kamu? Saya usir ke tempat yang lebih jauh atau terima itu. Jadi begitu cara berguru, nafsunya dikikis. Kenapa? Karena orang kalau punya informasi, tapi hatinya busuk, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Maka yang beri informasi itu, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana kiranya kalau seseorang menjual pedang kepada perampok. Jual pedang pada perampok. Tahu nih perampok dikasih pedang, maka nanti dia akan mendapatkan dosanya merampok. Karena itulah ulama tidak tidak tergesa-gesa memberikan ilmunya kepada orang yang cari ilmu sebelum hatinya diberi ilmu, sehingga tidak memberikan ilmu kepada orang-orang yang nanti menyesatkan orang lain. Alhamdulillah.